Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di awal edisi kali ini kita akan coba tampilkan para pemain asing di Liga 1 saat ini yang kemungkinan akan bertahan di klubnya saat ini dan yang kemungkinan akan out atau tak dipertahankan atau pindah ke klub lain. Ingat dan perhatikan baik-baik ya, kami bilang kemungkinan lo ya. Nah, sumber berita ini kami dapat dari berbagai pihak, dari media massa, dari juga agen pemain, dari klub dan juga beberapa jurnalis bola lainnya. Yang pertama dari Bali United, yang kemungkinan akan bertahan adalah Privat Mbarga, Eber Besa, dan Elias Dolah. Sementara bagi Maringa, Rashid dan juga Jefferson kemungkinan tak akan bertahan di Bali United. Yang kedua Persebaya, yang kemungkinan bertahan adalah Bruno Moreira. Ya, cuma Bruno Moreira saja yang sudah 100% fix bertahan. Robson Duarte masih 50-50 statusnya. Jan Victor dan Dusan Stefanovic sekarang statusnya 30% bertahan dan 70% akan out. Sementara Paulo Henrique dipastikan 100% out. Yang ketiga dari Persik Kediri, yang bertahan adalah Flavio Silva dan Renan Silva. Ze Valente statusnya 50-50, soalnya masih milik Persebaya. Sementara Nascimento, Lingbo, dan Rohit Chan kemungkinan akan dilepas. Yang keempat Madura United, yang bertahan adalah Francisco Rivera. Ya, cuma Francisco Rivera. Jacob Mahler statusnya masih 50-50. Sementara Kleberson dan Jaja statusnya sekarang ini 30% bertahan dan 70%-nya akan out. Sementara Dalberto Belo ini udah 90% akan out ya. Yang kelima Arema FC, yang kemungkinan akan bertahan itu adalah Charles Lokolingoy dan juga Julian Schwarzer. Sementara Are Lucero Guevara dan Charles Rafael ini statusnya udah 90% akan out ya. Yang keenam Persis Solo, ini yang mengejutkan. Kabar yang kami dapat, seluruh pemain asing Persis Solo ini kemungkinan tak akan ada yang bertahan meskipun masih diusahakan ya. So Yamamoto kan masih milik Persebaya, sementara Jamerson kabarnya akan pensiun atau menerima tawaran klub lain. Ini udah 70% statusnya ya. Diego Bardanca udah 100% out ya. Sementara Alexis Mesidoro dan Mosa Sidibe ini statusnya masih 50-50 antara bertahan dan juga hengkang ya. Dan Ronny Gonzalez 100% kabarnya sih akan out. Yang ketujuh PSIS Semarang, yang bertahan itu adalah Gali Freitas dan Bobakari Diarra. Sementara Lukau, Vitinho, dan Taise kemungkinan akan out. Yang kedelapan PSS Sleman, yang bertahan itu andai nggak terdegradasi lo ya. Kalau nggak terdegradasi yang bertahan itu cuma Jonathan Bustos dan Thales Lira. Sisanya ini udah 75% katanya sih akan out nih. Ya seperti Kasomba, Ajak Riak, dan Jad Ayub ataupun juga Anthony Pintus kabarnya nggak akan dipertahankan. Yang kesembilan Bayangkara FC, kabarnya sih nggak akan ada satupun pemain asing Bayangkara FC ini yang akan bertahan loh ya, semuanya kabarnya akan hengkang. Brandao akan pulang ke Madura, Raja Nenggolan nggak mau ikut ke Liga 2 dan ingin bertahan di Liga 1. Matias Mayer dan Anderson Sales akan habis kontraknya, sementara Manuel Herrera dan Zulfahmi Arifin kabarnya sih juga akan out juga. Yang ke-10 Persija Jakarta, yang bertahan itu setahu kami yang kami dapat info cuma Marco Simic dan Rio Matsumura. Sisanya ya kemungkinan akan out. Gustavo Almeida kabarnya akan dipulangkan ke Arema. Andrej Kudela kabarnya akan pensiun dan Oliver Bias fix 100% kabarnya akan dicoret. Yang ke-11 Rans Nusantara FC, yang akan bertahan sejauh ini yang kami tahu adalah Mitsuru Maruoka, Kiko, dan Meneses. Sisanya akan out semua, yakni Tavinho, Brandao, dan Kenshiro.
Yang ke-12 Dewa United yang akan bertahan cuma 2, Risto Mitrevski dan Alex Martin. Sisanya ini dikabarkan akan out semua. Dimitris Kolovos, OJ Porteria dan Majid Osman kabarnya sih nggak akan dipertahankan ya. Untuk Sonny Steven sendiri kabarnya ini masih 50-50 antara bertahan atau menerima pinangan klub lain. Yang ke-13 Persita Tangerang yang kemungkinan akan bertahan itu cuma 2, Ezekiel Vidal dan Christian Rontini. Itu pun ya kalau seandainya Persita ini terdegradasi ya cuma 2 itu yang bisa dipakai di Liga 2 ya. Kalaupun bertahan kemungkinan sisanya ini akan out seperti Pergonzi, Javlon dan juga Mocine Hasan kemungkinan akan out ya. Nah untuk Bae Shin-yong sendiri ini masih 50-50 loh ya statusnya. Yang ke-14 Persikabo, nggak ada satupun yang bertahan ya, semua pemain asingnya kabarnya akan dicopot. Yang ke-15 Persib Bandung, yang bertahan itu adalah Siro, DDS, Kevin, dan Nick. Ini udah 100% bertahan ya. Untuk Beltrame dan Alberto Rodriguez ini statusnya sekarang masih 40% bertahan dan 60% akan out. Yang ke-16 Borneo FC yang bertahan itu adalah Silverio Junior dan Kei Hirose. Sementara William Pluim ini statusnya masih 50-50 sebab ada kabar katanya Pluim ini akan pensiun nih. Sementara Leo Lelis, Kadenazi dan Winaington ini akan habis kontraknya. Ke-17 Barito Putra yang bertahan itu Muriel Mendes ini udah 100% ya. Mike Ott masih 50-50. Sisanya seperti Renan Alves, David Dasananta dan Tocantins ini udah 85% fix akan out ya. Dan yang ke-18 PSM Makassar yang kemungkinan akan bertahan itu cuma Yuran Fernandes dan Kenzo Nambu. Sisanya out semua, yakni Zevaulo, Victor Mansara dan Adilson Silva kabarnya pun akan out dari PSM. Tapi kembali kami tegaskan ini bisa berubah loh ya, karena klub itu kan pasti ada hitung-hitungannya dong. Nah semua ini yang kami tampilkan cuma berdasarkan durasi kontrak, terus juga klub yang meminati serta info dari agen pemain dan lain-lain. Jadi bisa aja pemain yang dirumorkan akan out justru bertahan, tapi yang justru dirumorkan akan bertahan malah out. Begitupun yang udah memperpanjang kontrak nih, misalnya kemarin ada pemain asing udah memperpanjang kontrak, ini nggak menutup kemungkinan akan out juga loh ya. Kenapa demikian? Seandainya pemain tersebut meskipun sudah diperpanjang kontrak, tapi kalau ada yang meminati dan mampu menebus ke klub tersebut ya pasti akan out. Sebab itulah peraturan di transfer sepak bola, paham ya? Kita lihat nanti aja kebenarannya di akhir musim atau di awal musim depan ya. Timnas U23 gagal melaju ke final setelah kalah 0-2 dari finalis musim lalu Uzbekistan. Namun begitu kami tetap bangga pada Garuda Muda sebab meskipun kalah tapi kita kalah terhormat. Ya, sebagai negara debutan di ajang ini tapi mampu melewati tim-tim yang peringkatnya lebih tinggi, ini pencapaian yang luar biasa loh. Apalagi kekalahan ini bukan semata karena kalah sendiri, tapi ada andil wasit juga. Sejak awal kami udah nggak yakin Indonesia bisa menang. Nggak ada sejarahnya Indonesia bisa menang kalau yang namanya wasit Sivakon Puudom ini ada, yakni wasit asal Thailand yang juga anggota jaringan mafia bola yang dilindungi oleh AFC dan FIFA. Sebagai negara yang peringkatnya salah satu terendah di ajang ini, wajar jika Indonesia ini nggak disukai dan seolah ingin disingkirkan oleh FIFA dan AFC. Bahkan FIFA sendiri bilang Indonesia ini tim perusak rencana. Di sini aja udah ketahuan jika AFC ini adalah mafia bola utama. Di laga ini wasit utama sih yang asal Cina ini nggak terlalu bobrok ya.
memimpin pertandingannya. Ini loh wasit VAR ini loh yang kurang ajar banget. Giliran pemain kita lakukan pelanggaran minta wasit cek VAR, giliran pemain Uzbek lakukan pelanggaran nggak diminta cek VAR. Ini sayangnya wasit-wasit ini nggak punya IG loh ya. Wajar sih, mana ada yang namanya mafia punya IG. Ya jelas seluruh rakyat Indonesia pasti kesel nih sama wasit asal Thailand si Pu Udom ini. Tapi tenang, Tuhan itu maha adil. Suatu saat ini wasit pasti ke Indonesia nih buat mimpin laga AFC atau FIFA nih. Nah disitulah kita habisin nih orang nih. Cuma di sini ada beberapa hal yang jadi catatan kami. Yang pertama, kalau ada yang bilang timnas U23 ini gagal di ajang ini, berarti ini orang benar-benar goblok dan gak paham bola. Justru menurut kami ya, lolos atau enggaknya tim ini ke Olimpiade, timnas U23 ini bisa disebutkan tim terbaik loh di ajang ini. Kenapa demikian? Timnas U23 pertama kali loh ikutan ajang ini dan belum ada sejarahnya di ajang ini. Dari zaman baheula tim yang disebut tim debutan bisa sampai ke semifinal. Belum ada, cuma Indonesia doang yang bisa. Apalagi peringkat kita itu salah satu yang terendah loh di ajang ini, yakni 134. Cuma di atas satu strip dari Malaysia yang jeblok abis di ajang ini. Jadi buat kami timnas U23 ini udah luar biasa loh. Yang kedua, bagi orang-orang yang bilang pemain lokal itu 11-12 dengan pemain keturunan, ini menurut kami ya bisa kalian lihat sendirilah. Ini nggak tepat sama sekali. Buktinya hilangnya Rafael Struijk di lini depan benar-benar kerasa buat timnas. Sananta itu mati loh di laga ini. Pegang bola nggak bisa, ngejar pun sulit, dribbling pasti kerebut. Beda kelas sama Struijk. Yang ketiga, beda kelas liga. Di sini jelas terlihat ya kualitas Liga Uzbekistan ini jauh lebih baik dibanding liga kita. Passing para pemain Uzbekistan ini bagus, kuat, ngotot. Sementara timnas Indonesia bisa dibilang bagus ya cuma di bawah Sintayong. Giliran balik lagi ke liga ya anjlok lagi. Yang keempat, ada beberapa pihak yang tertawa lebar melihat Indonesia kalah dari Uzbekistan. Yakni yang pertama adalah tentu saja Toel. Yang kedua lokal Pred. Yang ketiga AFC, Qatar, Korea dan Jordania serta Vietnam, Malaysia dan Thailand. Lucunya pihak-pihak yang kalah ini malah pihak pecundang semua. Sebab mereka jauh lebih bobrok di ajang ini dibanding Indonesia. Ayo tegakkan kepala kalian para Garuda Muda. Harapan masih ada. Indonesia masih bisa punya peluang untuk lolos ke Olimpiade. Andai bisa memenangkan di laga perebutan peringkat ketiga yang akan berjumpa dengan Irak. Ya, timnas U23 dipastikan jumpa Irak di perebutan peringkat ketiga. Sebab di laga selanjutnya kemarin ternyata Irak kalah 0-2 dari Jepang. Andai pun kalah melawan Irak, Indonesia masih punya kesempatan lolos ke Olimpiade. Andai nanti di babak playoff melawan Guinea, Indonesia bisa menang. Jadi semangat terus.